Bayangkan sebuah dunia putih tak berujung, salju menutupi daratan, es tebal mengapung di lautan, dan angin berhembus begitu kencang hingga menusuk tulang. Di sini, di ujung bumi, kehidupan seolah mustahil ada. Namun, di tengah kerasnya alam, terdapat sekelompok makhluk yang justru berkembang, bertahan, dan bahkan mendominasi perairan dingin ini. Merekalah penguin. Penguin sering kita kenal sebagai burung kecil yang lucu, berjalan dengan goyangan khas, dan sering dijadikan ikon kartun menggemaskan. Namun, di balik tubuh bundar dan wajah polos mereka, tersimpan kisah panjang jutaan tahun evolusi. Kisah tentang perjuangan melawan iklim ekstrim, tentang kehilangan kemampuan terbang, dan tentang kemenangan mereka di lautan. Mari kita tarik waktu ke belakang. Jauh sebelum manusia ada, jauh sebelum kota dan peradaban berdiri. Sekitar 60 juta tahun yang lalu, dunia baru saja kehilangan para penguasa raksasa, dinosaurus. Di tengah era baru itu, muncul nenek moyang penguin. Awalnya, nenek moyang penguin adalah burung yang bisa terbang. Mereka mirip burung laut modern. Namun, lambat laun, mereka menghadapi tantangan, makanan lebih banyak ada di laut dalam. Sayap mereka berubah bentuk, dari alat terbang di langit, menjadi sirip untuk berenang di lautan. Keputusan evolusi itu luar biasa. Mereka meninggalkan langit demi menjadi penguasa laut. Jika burung camar adalah penguasa langit, maka penguin adalah penguasa samudra beku. Pada tahun 2017, ilmuwan menemukan fosil seekor penguin purba di Selandia Baru. Namanya Kumimanu baisi. Tingginya mencapai 1,7 meter, berat lebih dari 100 kg. Bayangkan, seekor penguin sebesar manusia dewasa menyelam di laut purba. Namun, seiring waktu, tubuh penguin mulai mengecil. Evolusi memaksa mereka menjadi lebih efisien, agar bisa bergerak lincah di laut. Dari raksasa setinggi manusia, kini lahirlah penguin-penguin modern. Dari yang mungil setinggi 30 cm, hingga yang gagah setinggi lebih dari 1 meter. Seiring perubahan bumi dan pergeseran benua, penguin akhirnya mendominasi wilayah selatan planet ini. Mereka tinggal di Antartika, pantai Argentina, Afrika Selatan, hingga Pulau Galapagos di Khatulistiwa. Namun satu hal yang menarik, tidak ada penguin di kutub utara. Jadi, jika kamu melihat film yang menampilkan penguin bersama beruang kutub, itu salah besar. Penguin hanya ada di belahan bumi selatan. Mengapa penguin bisa bertahan di dunia sedingin Antartika? Kuncinya ada pada tubuh mereka. Bulu rapat, lapisan lemak tebal, dan tubuh yang didesain seperti perenang ulung, mereka bisa menyelam hingga 500 meter, berenang secepat 30 km per jam, dan bertahan hidup di suhu minus 60 derajat Celcius. Perjalanan penguin adalah kisah keberanian. Mereka kehilangan kemampuan terbang demi menjadi penguasa laut. Dari langit mereka turun, ke laut mereka bangkit. Dan hari ini, jutaan tahun kemudian, mereka berdiri sebagai simbol ketangguhan alam. Bayangkan, pagi yang dingin di Antartika, matahari hanya muncul sebentar, menyinari lapisan es yang berkilau. Di tengah hamparan putih, sebuah koloni besar penguin mulai bergerak. Ribuan tubuh hitam putih bergoyang bersama, saling berdesakan. Seperti lautan kehidupan di tengah dunia beku. Kehidupan sehari-hari penguin selalu dimulai dengan satu hal penting, bertahan hidup. Bagi mereka, itu berarti mencari makanan di laut yang membeku. Ikan, krill, dan cumi-cumi adalah makanan utama mereka. Namun, untuk mendapatkannya, mereka harus menyelam dalam, menantang suhu dingin, dan menghindari predator. Seekor penguin bisa menyelam lebih dari 200 kali sehari hanya untuk berburu. Dan satu kali menyelam, mereka bisa mencapai kedalaman 500 meter. Di bawah laut, tubuh mereka berubah. Tidak ada lagi jalan goyah seperti di darat. Mereka meluncur seperti torpedo, lincah dan cepat. Namun, perburuan itu penuh risiko. Di lautan, penguin bukanlah predator puncak. Anjing laut, orca, dan burung camar raksasa sering mengincar mereka. Satu kesalahan bisa berakhir dengan kematian. Meski penuh bahaya, penguin tetap kembali ke laut setiap hari. Karena mereka tahu
Makanan yang mereka bawa bukan hanya untuk diri sendiri. Penguin dewasa harus memberi makan anak-anaknya dengan cara unik. Mereka menyimpan ikan di tenggorokan, lalu memuntahkannya kembali untuk anak. Bagi penguin kaisar, kisahnya lebih dramatis lagi. Setelah betina bertelur, ia pergi ke laut untuk mencari makan selama berbulan-bulan. Sementara itu, sang betina tetap tinggal di darat, menjaga telur mereka. Selama hampir 4 bulan, sang jantan berpuasa total, tidak makan apapun, hanya berdiri menghadapi badai. Sang jantan akhirnya kembali. Pertemuan mereka penuh haru. Sang jantan yang kurus memberikan makan, dan betina mengambil alih tugas menjaga anak. Selain mencari makan dan menjaga anak, penguin juga sibuk dengan kehidupan sosial mereka. Koloni penguin bisa berisi ratusan ribu individu. Meski terlihat sama di mata kita, setiap penguin memiliki suara unik. Mereka bisa mengenali pasangan dan anaknya hanya dari panggilan suara, di tengah kerumunan yang bising. Tidak semua waktu penguin dipakai untuk hal serius. Ada saat-saat di mana mereka bermain. Anak penguin sering terlihat berlari kecil di salju, saling mengejar, atau bahkan meluncur di perut mereka. Kebiasaan ini disebut tobogganing. Cara cepat bergerak di salju dengan meluncur di perut sambil mendorong dengan sirip. Namun, hidup di koloni besar juga berarti harus menghadapi persaingan. Kadang, penguin berebut tempat, berebut pasangan, bahkan berebut anak untuk diasuh. Ada kisah menyedihkan. Penguin yang kehilangan anaknya kadang mencoba menculik anak penguin lain. Namun, dalam kebanyakan kasus, koloni menjaga keseimbangan agar semuanya tetap teratur. Dari luar, kehidupan penguin mungkin terlihat sederhana. Bangun, berburu, memberi makan anak, dan bertahan di dingin. Namun, jika kita amati lebih dalam, setiap harinya adalah perjuangan luar biasa antara hidup dan mati. Di balik tubuh kecil yang lucu, ada ketangguhan yang luar biasa. Hari demi hari, tahun demi tahun, siklus kehidupan ini terus berulang. Penguin lahir, tumbuh, mencari pasangan, menjaga telur, membesarkan anak, dan akhirnya mati. Namun, warisan mereka tetap ada, melalui generasi berikutnya yang melanjutkan perjuangan. Inilah kehidupan sehari-hari penguin. Bukan hanya sekedar hewan lucu, tapi makhluk luar biasa yang mampu bertahan di salah satu tempat paling ekstrim di bumi. Penguin bukan sekedar hewan lucu yang berjalan terpincang-pincang. Mereka adalah simbol ketahanan hidup, keindahan alam, dan keseimbangan ekosistem laut. Masa depan penguin adalah cermin masa depan kita juga. Jika kita mampu menjaga mereka, berarti kita juga menjaga bumi, rumah kita bersama.